Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifah Nabila Nurmania, kelas 11 MIPA 5, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia Ramadhani Kirianti dari kelas 11 MIPA 5. Saya dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Rafli Ajitama dari 10 MIPA 5. Kenalkan, nama saya Ranitia Rasti, saya dari kelompok 3, kelas 11 MIPA. Kenalkan, nama saya Vanessa Prilia Utami Putri dari kelompok 3, kelas 11 MIPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahwa Izati Azahra. Saya dari 11 MIPA 5, berasal dari kelompok. Nama saya Aditya Putra Ramadan dari kelas 11 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Astrid Akila Zahra dari kelompok 3, kelas 11 MIPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Azhara dari kelas 11 MIPA 5 dan saya berasal dari kelompok 3. Dinamika demokrasi di Indonesia, kurun waktu 1945 sampai 1949. Pada periode ini, sistem pemerintahan demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang semula berfungsi sebagai pembantu presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya presidensial dalam pelaksanaannya menjadi parlementer seperti yang berlaku dalam demokrasi liberal. Pada kurun waktu 1949 sampai 1950, pada periode ini berlaku konstitusi RIS. Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem demokrasi yang dianut adalah demokrasi parlementer. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai lambang karena rakyat menolak RIS. Pada 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali Negara Kesatuan UUDS 1950. Pada kurun waktu 1950 sampai 1959, pada periode ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer atau biasa disebut dengan demokrasi liberal dan diberlakukan UUDS 1950. Karena kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar dan masing-masing partai lebih mementingkan kepentingan atau golongannya. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengumumkan dekret mengenai pembubaran konstituante dan dikembalikannya UUD 1945 serta tidak diberlakukannya UUDS 1950. Di sini saya akan menjelaskan dinamika demokrasi pada tahun 1959 hingga 1965. Pada periode ini sering disebut Orde Lama. Undang-undang yang digunakan Undang-Undang 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut Undang-Undang 1945, Presiden tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Presiden dan DPR di bawah kekuasaan MPR. Pengertian demokrasi terpimpin menurut sila keempat Pancasila adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi, Presiden menafsirkan terpimpin, yaitu dipimpin oleh pemimpin besar revolusi. Jadinya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden, timbulnya penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945, yang puncaknya terjadi pemberontakan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965, yang merupakan bencana besar bagi bangsa Indonesia. Saya akan menjelaskan
periode demokrasi 1965 sampai 1998 yang dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru atau demokrasi Pancasila yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pelaksanaan demokrasi ini dilaksanakan seusai gagalnya gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI atau yang biasa kita kenal gerakan G30S PKI. Dalam pelaksanaannya, demokrasi ini benar-benar berlandaskan kepada nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila, yaitu berasaskan kepada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan, di mana kedaulatan rakyat menjadi tujuan utama dari demokrasi Pancasila. Walaupun secara teori demokrasi Pancasila terlihat sangat meyakinkan, namun pada tahun ini tidak berjalan secara maksimal dikarenakan kurangnya kebebasan berpendapat dan mengkritik jalannya pemerintahan. Serta pada zaman ini periode jabatan presiden tidak dibatasi sehingga terjadi banyak penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa kita sebut KKN. Kebebasan bicara yang juga dibatasi serta praktek demokrasi yang menjadi semu. Diakibatkan dari semua ini, terjadilah gerakan lahirnya reformasi yang dipelopori mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada kurun waktu 1998 sampai sekarang, atau yang kita kenal dengan Orde Reformasi. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden serta lembaga lainnya.